Bel sekolah telah berbunyi, semua siswa berlari menuju ke kelas mereka dan begitu juga Han. Ini adalah hari pertama Han masuk sekolah. Selama hidupnya Han belum pernah sekolah. Han berusia 15 tahun dan lahir dari seorang penebang kayu bernama Yu Bin. Baik Han maupun Yu Bin tinggal di bukit. Di tahun-tahun awalnya, Han membantu ayahnya memotong kayu di puncak bukit. Kayu ini dijual di kota untuk menghidupi keluarganya dan juga untuk menjaga mereka tetap hangat di pondok mereka. Karena kemiskinan yang ekstrem, Yu Bin tidak mampu mengirim putranya ke sekolah, meskipun selalu bermimpi tentang hal itu. Han selalu membantu ayahnya dan juga belajar pekerjaan penebang kayu. Dia sempurna dalam mengasah kapak dan memukul pohon di tempat yang tepat. Dia tidak pernah punya teman dan tidak pernah pergi ke kota sejak lahir sampai sekarang. Dia hanya memotong pohon dan membawa kayu. Suatu hari, Yu Bin memberitahu Han tentang rencananya untuk mengirimnya ke sekolah. "Apa itu sekolah?" tanya Han. Yu Bin menunjuk ke arah gedung merah di lereng bukit. "Itu adalah sekolah dan di sana kamu akan mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan kamu akan menjadi pintar dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada menjadi seorang penebang kayu." Han tidak mengerti apa yang diinginkan ayahnya. Dia hanya mengangguk dengan tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah ada pekerjaan yang lebih baik daripada memotong dan membawa kayu, karena dia belum pernah melihatnya selama tinggal di puncak bukit. Suatu hari, Han duduk di dalam kelas bersama anak-anak baru lainnya. Guru memasuki ruangan dan semua orang menyapa dengan hormat. Han pun melakukan hal yang sama. Guru mengumumkan bahwa hari ini setiap siswa harus memberitahu seluruh kelas apa ambisi hidup mereka. Sebelumnya Han tidak pernah mendengar kata ambisi selama hidupnya. Ayahnya hanya memberitahunya bahwa dia akan belajar sesuatu di sekolah. Semua siswa berdiri satu persatu. Mereka semua mengatakan apa yang menjadi ambisinya. Ada yang bercita-cita menjadi pilot, yang lain ingin menjadi dokter. Ada juga yang ingin menjadi insinyur atau tentara dan seterusnya. Tapi Han, dia tidak memiliki petunjuk. Ketika gilirannya tiba, dia berdiri dengan bingung. Sang guru bertanya pada Han, apa yang menjadi ambisi hidupnya? Han pun kebingungan dan dia pun bertanya kepada gurunya, "Guru, apa itu ambisi?" Tawa seluruh murid pun meledak mendengar pertanyaan Han. Kemudian sang guru menenangkan seluruh kelas dan menjelaskan kepada Han bahwa ambisi adalah sesuatu yang ingin dia capai dalam hidupnya, sesuatu yang ingin dia lakukan, atau sederhananya apa yang menjadi cita-citanya. Han masih berdiri kebingungan. Sepanjang hidupnya dia hanya memotong dan membawa kayu. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut ambisi, di mana dia harus mencapai sesuatu dalam hidupnya. Hal ini sangat jauh dari pemahaman yang dia terima selama ini. Kemudian Han menjawab dengan perlahan, "Saya tidak punya ambisi. Saya memotong kayu dan membawa ranting-ranting pohon di bukit bersama ayah saya. Kami bekerja di siang hari, makan di sore hari, dan tidur di malam hari. Tidak ada yang lebih dari itu. Pada malam hari, saya dan ayah saya membuat rencana, dan siang harinya kami mampu mencapai semua yang kami rencanakan itu." Seluruh kelas itu kembali tertawa, dan guru sekali lagi menenangkan kelas. Tentu saja, Han tidak berbohong. Dan anak-anak terbiasa mentertawakan suatu hal yang asing dan hal-hal yang menurut mereka lucu. Sang guru kemudian berkata pada Han, "Kamu pasti harus memiliki ambisi. Tanpa ambisi, kamu adalah orang tanpa tujuan, orang yang kosong dan tidak mempunyai arah." Kemudian Han merenungkan perkataan sang guru. Dia berdiri dengan kebingungan, tidak bisa memahami mengapa sang guru memintanya untuk membayangkan sesuatu, seperti tujuan atau destinasi di mana dia harus melangkah menuju ke sana. Dia berpikir bahwa memotong kayu di pagi hari dan tidur di malam hari adalah hal rutin yang sudah dia lakukan selama ini. Baginya, tidak ada hal lain yang perlu dia lakukan lagi, dan sekarang dia diberitahu bahwa ada sesuatu yang belum dilakukannya,
dan dia harus melakukannya karena dia lahir tanpanya, dan dia harus mendapatkannya. Sang guru melanjutkan, kamu harus menempuh jalan itu, Han. Kamu harus bekerja keras. Jika kamu terus bekerja keras, suatu hari nanti kamu pasti akan mencapai tujuanmu. Kemudian Han pun bertanya, Guru, jalan atau tujuan apa yang guru maksud? Sang guru pun menjadi tidak sabar. Kemudian sang guru menjelaskan, itu adalah jalan menuju tujuan utamamu, destinasi sejatimu dan rumahmu yang sebenarnya. Kemudian Han pun berpikir, di dalam hatinya dia bertanya, mengapa saya diminta untuk bekerja keras di jalan menuju tempat yang tidak ingin saya tuju? Mereka menyebut tempat ini sebagai tujuan dan destinasi. Mereka berpikir bahwa setiap orang harus terus berjalan di jalan itu untuk mencapai tempat itu. Tetapi bagaimana jika saya tidak ingin mencapai tujuan saya? Bagaimana jika saya tidak ingin mencapai destinasi itu? Saya bahkan tidak tahu seberapa jauh tujuan itu. Bagaimana saya tahu jika saya sudah sampai di sana? Apakah saya duduk dan terus menunggu, atau saya bosan dan melanjutkan lebih jauh lagi, atau saya berjalan kembali ke tempat saya mulai? Saya merasa tidak perlu berjalan begitu jauh ke tempat yang tidak terlihat lebih indah. Daripada rumah saya di puncak bukit, apakah wajib bagi semua orang untuk berjalan menuju tujuan mereka? Bagaimana dengan orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya? Apakah mereka disebut tidak berarah? Tapi apa artinya jika seseorang sudah berada di tujuannya? Apakah itu ide yang mengerikan untuk berada di tujuan tanpa harus berjalan melalui jalan yang sulit dan menyebabkan penderitaan? Para siswa terus tertawa kecil saat Han terlihat tenggelam dalam pemikirannya. Sang guru kemudian melanjutkan, Han, apakah kamu tidak memiliki tujuan? Ya, saya punya, jawab Han tiba-tiba. Ada senyum besar di wajah guru itu. Seorang siswa akhirnya telah memahami pesan itu. Oke, Han, sekarang apa yang menjadi ambisimu, tujuanmu, dan destinasimu? Tanya sang guru dengan rasa ingin tahu. Han pun menjawab sambil melihat keluar jendela, seolah-olah sedang terlibat dalam imajinasi yang mendalam di dalam pikirannya. Kemudian Han menjawab, saya ingin memotong kayu di pagi hari, minum teh di sore hari, dan tidur di malam hari. Sang guru kemudian berkata, tidak, itu bukan ambisi, Han, karena kamu sudah melakukannya. Dan Han pun menjawab, ya bukankah itu hebat? Karena saya sudah mencapai tujuan saya. Sang guru marah dan membubarkan kelas. Han pun terlihat kebingungan. Malam itu, Han menceritakan pada ayahnya tentang apa yang terjadi di sekolah. Yubin tertawa melihat tanggapan cerdas dari pertanyaan sederhana yang diajukan oleh Han. Dia bertanya pada Han, bagaimana perasaannya tentang hidupnya. Han bahagia memotong kayu karena itulah satu-satunya yang pernah dia lakukan. Dia menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam pekerjaannya. Tetapi dunia baru, seperti yang dikatakan gurunya di sekolah, seharusnya memberitahunya bahwa kebahagiaan dan kepuasan tidak seharusnya dirasakan begitu. Tetapi setelah banyak usaha dan penderitaan, Anda tidak dapat langsung berada di tujuan awal hidup Anda. Ketenangan selalu jauh darimu, dan kamu harus berjalan melewati proses itu untuk mencapai perasaan-perasaan tersebut. Hanya untuk menyadari bahwa ketika kamu sampai di sana, tidak ada apa-apa di sana. Kamu bisa memiliki semua perasaan itu dari mana saja, dalam perjalananmu, atau bahkan tanpa perjalanan itu sendiri. Katakan kepada mereka apa yang mereka ingin dengar, Han. Mereka juga memiliki ambisi untuk menjadi guru yang sukses. Kata Yubin sambil tertawa dan meninggalkan anaknya sendirian untuk merenungkan pikirannya pada malam itu. Hari berikutnya di sekolah, Han adalah siswa pertama yang menjawab pertanyaan sang guru kemarin. Saya memikirkannya dan saya merasa ingin menjadi seorang dokter, kata Han. Guru memberikan senyum besar dan tepuk tangan untuk Han saat dia kembali duduk, dan kelas pun dilanjutkan.